melupakan, lalu membenarkan. Jadi kalau Tuhan aja bisa buat itu kepada kita, maka kita harus buat yang sama kepada orang-orang lain di sekitar kita. Darah Yesus berkuasa. Saudara masih ingat lagu Sangat Besar Anugerahnya? Ya, lagu itu digubah Amazing Grace. Ya. Lagu itu digubah oleh seorang pelaut yang jahat sekali, namanya John Newton. Itu lagu klasik, lagu terbesar dalam gereja. Sangat besar anugerahnya. Hari itu perjalanannya, dia sebagai pelaut jahat. Dia sudah mencuri, pemerkosa, ganti-ganti perempuan, mabuk, namanya pelaut. Hari itu untuk kesekian ratus kali dia nyebrang laut antara Eropa Amerika. Ya, Amerika sudah negara baru. Itu tahun 1800 berapa. Nah, kali itu perjalanan di kapal, ada seorang penginjil yang dari Inggris kan khotbah di New York. Nah, ketika penginjil ini di atas kapal, dia di dek lagi merenungkan firman. John Newton sebagai ABK lagi kerja. Roh Kudus gerakkan penginjil ini, saya lupa siapa namanya, untuk dekati dia. Begitu selesai jam kerja, ABK ini diajak bicara. Dikenalkan siapa Yesus. Dia bilang, aku Kristen. Oh ya? Tapi aku gak percaya Tuhan Yesus. Kenapa gak percaya? Percuma. Lu kenapa percuma? Kamu tahu dosaku terlalu banyak. Dan Tuhan gak akan suka aku. Gak usah ngomong soal itu. Aku tahu itu dari sekolah minggu. Karena berhari-hari perjalanan nyebrang laut itu. Hampir tiap hari penginjil datang terus begitu. Meyakinkan bahwa Tuhan Yesus bisa mengampuni dosamu. John Newton ABK ini tetap menolak. Enggak, aku enggak bisa diampuni. Karena dia terlalu sadar kejahatannya. Kotor dia bilang. Kotor sekali aku. Bahkan ABK ini berkata, aku sudah siap ke neraka. Aku terima. Karena orang-orang yang sudah pernah aku tiduri, aku curi uangnya, mungkin ada yang sudah mati. Mereka pun gak akan ngampuni aku. Aku jahat, aku ini kotor, aku ini rusak. Tapi penginjil dengan tekun berkata, 2 hari sebelum kapal berlabuh ke tempat tujuan, akhirnya firman itu bekerja. Lembut dalam hati John Newton ada suara. Kenapa kamu tidak coba? Suara itu begitu teduh, begitu menyejukkan hatinya. Besok paginya dia ketemu penginjil itu lagi. Dia membuka diri. Aku mau coba sekarang. Betul? Aku mau doakan kamu kalau begitu, penginjil berkata. Lalu John Newton disuruh mengucapkan doa itu. Sebutkan yang kamu ingat dosa-dosamu. Kamu sebut yang kamu ingat. Penginjil ini nunggunya lama sekali. Karena begitu banyak yang disebut dosanya itu. Berzina nggak tahu berapa banyak orang. Ada yang masih ingat namanya, yang dia curi, yang dia macam-macam. Saudara, akhirnya selesai. Baik, sekarang terimalah pengampunan ini. Tuhan mengampuni kamu. Darah Yesus menyucikan kamu. Ingat, tadi nggak percaya itu. Begitu, amin, saudara. John Newton seperti ngeliat sesuatu yang baru. Nah, kata amazing dalam bahasa Inggris itu, wah, luar biasa ini, amazing. Grace, grasi. Jadi kata grace, grasi, kita tahu grasi bukan? Ya, hari-hari ini kami sedang urusan dengan 2 orang dari Nusa Kambangan dipindah ke Semarang. Ini kakak beradik pembunuh kasus Purwokerto tahun 2004 kalau tidak salah. Nah, mereka 2 dihukum mati vonisnya. Nah, sekarang sudah turun jadi seumur hidup. Nah, sekarang ini sedang ngajukan. Waktu itu minta grasi, presiden mengabulkan. Jadi di Indonesia pakai kata grasi. Itu dari bahasa Alkitab, grace, gratia, dari bahasa Yunani. Hanya presiden yang bisa memberi grasi di negara ini. Seperti wakil Tuhan. Hebat sekali. Buat saya ini keputusan paling sulit buat seorang presiden di Indonesia. Mana yang dia pilih? Ini diberi, yang itu tidak. Itu hak seorang presiden. Papa di surga,
Gerasinya banyak sampai hari ini. Kalau kita mau bertobat sungguh-sungguh, dia beri gerasi. Amazing grace. Kenapa? Karena pertama kali John Newton mengalami pembebasan. Dia selama hidup nggak pernah. Nah, dalam bahasa Inggrisnya amazing grace, how sweet the sound. Begitu manis kedengarannya. That saved, yang menyelamatkan. A wretch. Ya, bahasa Inggrisnya W-R-E-T-C-H. A wretch like me. Nah, di dalam bahasa Indonesia kata wretch itu tadi tidak ada terjemahan yang tepat. Karena artinya rusak, yang paling rusak dan lebih rusak lagi. Bisa bayangkan itu. That save a wretch like me. Was blind. Aku dulu buta. Aku sekarang lihat. Aku dulu hilang. Aku sekarang ditemukan. Itu lagu terkenal sekali. Ya, ABK itu yang mengarang lagu Amazing Grace. Karena dia dibenarkan. Turun di pelabuhan New York, dia nggak mau naik kapal lagi. Dia ikut penginjil itu, dan dia sekolah Alkitab. Hidupnya berubah luar biasa. Sampai dia mati, dia jadi penginjil. Maka itu saudara, tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni kalau kita mau bertobat. Tuhan kita membenarkan kita semua. Percayakan kebenaran ini. Siapa yang masih tertuduh selama ini, biarlah hari ini tahu Yesus mau membenarkan kita. Kita dianggap tidak pernah berbuat salah lagi. Itu anugerah yang luar biasa. Hiduplah dengan penuh pengampunan dan kemerdekaan dari darah Yesus. Kalau setan datang menuduh, katakan, setan itu dulu. Aku sudah bertobat sekarang. Aku tidak mau kembali ke hidup yang lama lagi. Aku sudah mati terhadap dosa. Jadi walaupun saudara masih tunggu sampai masa tahanan saudara selesai, masa hukuman saudara selesai, di hadapan Tuhan hari ini saudara adalah orang merdeka. Kalau saudara bertobat sungguh-sungguh. Pemerintah atau manusia belum membebaskan, tidak apa-apa. Yang penting Tuhan sudah membebaskan kita semuanya dan mengampuni. Itulah anugerah, itulah grasi yang hebat sekali. Tuhan memberkati kita semua. Melupakan lalu membenarkan.